Harga emas dunia kembali mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya logam mulia menembus level psikologis 5.000 per ons. Ini menjadi simbol kuatnya arus dana ke aset safe haven di tengah gejolak geopolitik, ketidakpastian kebijakan global dan kecemasan terhadap masa depan sistem keuangan dunia. Pada perdagangan Senin, 26 Januari 2026, harga emas spot naik ke 5.029 dolar per ons, sementara kontrak berjangka Amerika Serikat juga berada di area yang sama. Pertanyaannya, apa yang membuat emas terus melonjak? Apakah rally ini masih berlanjut? Dan mungkinkah harga emas menuju level 10.000 US dollar per ons? Kita bahas selengkapnya dalam Logam Mulia Berjaya di tengah gejolak dunia. Emas dunia kini resmi masuk era baru, menembus level psikologis 5.000 US dollar per ons. Ini sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pada perdagangan Senin 26 Januari 2026, harga emas spot naik 0,94% ke level 5.029,62 US dollar per ons. Sementara kontrak berjangka Amerika Serikat Februari juga menguat 1,02% ke area 5.029,7 dolar per ons. Kenaikan ini setara dengan 84,9 juta per ons, menunjukkan betapa kuatnya minat beli investor global. Emas kembali menjadi tujuan utama arus dana di tengah ketegangan geopolitik, ketidakpastian kebijakan global dan kecemasan terhadap sistem keuangan. Analis independen Ross Norman menyebut harga emas berpotensi menuju 6.400 US dollar per ons pada 2026 dengan rata-rata di kisaran 5.375 dolar per ons. Ini mengindikasikan rally emas masih belum selesai dan masih memiliki ruang lanjutan. Sementara Saxo Bank bahkan mengajukan skenario resiko ekstrim, di mana emas bisa menembus level 10.000 dolar per ons. Dalam skenario Q-Day, ini saat komputasi kuantum mampu meretas sistem enkripsi digital, kepercayaan terhadap perbankan dan aset digital bisa runtuh. Dalam kondisi itu, emas diproyeksi menjadi satu-satunya aset tanpa resiko digital. Inilah yang membuat emas kini nggak lagi dipandang sekedar komoditas, tetapi sebagai asuransi global di era ketidakpastian dunia. Nah, rally emas saat ini tidak terjadi tanpa alasan ya. Pertama, ketegangan geopolitik terus meningkat. Lalu kalau misalkan kita lihat ketegangan Amerika Serikat, NATO, Rusia, Ukraina, hingga konflik energi di musim dingin Eropa. Pembicaraan damai Rusia-Ukraina di Abu Dhabi gagal mencapai kesepakatan, lalu serangan udara memutus listrik 1 juta warga. Kedua, retorika perdagangan Donald Trump kembali memanas, ancaman tarif tinggi ke Kanada menambah ketidakpastian pasar global. Ketiga, ekspektasi suku bunga lebih rendah membuat emas semakin menarik karena biaya kesempatan menyimpan emas menurun. Lalu keempat, berikutnya pembelian besar oleh bank sentral termasuk China terus menyerap pasokan emas global. Kelima, ada aliran dana ke ETF emas terus meningkat menunjukkan partisipasi investor institusi yang masif. Robin Sui dari Estate Street menyebut uang strategis dan taktis terus mengalir ke emas karena kekhawatiran terhadap nilai mata uang dan juga aset beresiko. Lalu kita lihat, gak hanya emas ya, perak juga mengalami rally yang luar biasa. Pada Oktober 2025, harga perak menembus 51,3 dolar per ons. Ini menjadi level tertinggi sejak 2011 dan rekor tertinggi dalam lebih dari 1 dekade. Sepanjang 2025 ini harga perak melonjak lebih dari 70% mengungguli kinerja emas, didorong kombinasi permintaan kuat dan juga pasukan global yang semakin ketat. Memasuki 2026, harga perak spot sempat menembus 100 dolar per ons, bahkan sempat mencapai 104,85 dolar per ons setelah menguat hampir 2% dalam satu hari. Ini menjadi level tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan ini mencerminkan kuatnya minat investor retail, ketatnya pasar fisik logam mulia, serta terbatasnya pasokan global. Lalu kenapa perak ini lebih volatile? Ini ukuran pasarnya lebih kecil dan memiliki peran ganda sebagai aset investasi dan juga bahan industri untuk panel surya. Ada juga kendaraan listrik dan elektronik. Pasokan fisik semakin terbatas, stok di pusat perdagangan dunia juga terus menurun, hambatan logistik dan pemurnian masih terjadi. Para analis menyebut pergerakan perak bisa hingga 1,5 kali emas gitu ya. Jadi naik cepat, turunnya juga cepat. Tembusnya level psikologis 50 dolar ini memicu aksi beli teknikal dan masuknya investor institusional yang memperkuat rally harga. Lalu kita lihat seperti apa sih dampak dan juga strategisnya. Ya, lonjakan emas dan juga perak ini memberi sinyal kuat ya. Pasar global sedang masuk fase risk off, di mana investor mengurangi expose ke aset beresiko dan memperbesar porsi safe haven-nya.
Dampaknya terasa luas di pasar saham, lalu juga pasar obligasi hingga nilai tukar. Aliran dana ke logam mulia mendorong tekanan di pasar ekuitas dan membuat yield obligasi cenderung turun seiring meningkatnya permintaan aset aman. Saham emiten tambang emas dan juga perak menjadi salah satu beneficiary utama karena diuntungkan langsung dari kenaikan harga komoditas. Namun resiko tetap ada. Jika tensi geopolitik mereda dan kebijakan moneter berbalik ketat, harga logam mulia berpotensi terkoreksi. Volatilitas yang tinggi membuat strategi investor kini lebih hati-hati dengan penekanan pada diversifikasi dan juga manajemen risiko. Investor cenderung memilih kombinasi emas fisik, ETF logam mulia dan juga saham tambang berkualitas untuk menjaga stabilitas portofolio. Ya, lonjakan emas ke atas $5.000 dan juga perak ini di atas $100 bukan sekedar soal kenaikan harga. Ini adalah cermin kecemasan global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis kepercayaan terhadap sistem keuangan. Selama konflik masih memanas, kebijakan global tidak pasti, dan resiko digital meningkat, emas dan perak akan tetap menjadi pilihan utama. Apakah menuju $6.000 atau bahkan $10.000, semua akan bergantung pada arah politik global, kebijakan bank sentral, dan juga stabilitas ekonomi dunia. Yang jelas di era penuh gejolak ini, emas kembali menjadi raja aset aman.